Kita takut kepada Allah karena ingat Allah itu Maha berkuasa dan apapun bisa terjadi, ya, kapanpun bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Kalau urusan khauf tentu kita khawatir kalau Allah berkehendak membalas keburukan kita. Kalau itu kaitan dengan roja, kita berharap kesalahan-kesalahan kita itu Allah diampuni, Allah menghendaki kita untuk mendapatkan ampunan. Jadi ada berapa? Ada 4 ya. Mengingat banyaknya kita dosa, masalah kita, banyaknya kita menzalimi orang, maka kita jangan sampai melakukan lagi. Takut kepada Allah kalau melakukan. Saya tidak mau, seganlah dengan Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kaya. Itu berkaitan dengan betapa dahsyatnya siksa Allah, apalagi dia sangat takut. Dia sangat takut kalau Allah akan menyiksa kita, sementara kita tidak akan mampu, ya, tidak akan kuat untuk menerima hukuman Allah itu. Yang ketiga, mengingat lemahnya diri kita untuk menanggungnya. Yang keempat, mengingat kekuasaan Allah, kapan dan di mana itu Allah akan menghendaki apa dari kekuasaan Allah itu. Nah, muqaddimah roja, ya, muqaddimah roja. Wa muqaddimatur roja arba'un. Muqaddimatur roja arba'un. Pengantar kita untuk bisa masuk kepada roja itu ada 4. Al-ula dzikru sawabi fadlihi ilaika min ghairi qadamin aw syafi'in. Menyebut anugerah Allah yang lalu-lalu, yang kita anugerah Allah sudah yang lalu banyak kita terima, ya. In ghairi qadamin aw syafi'in, itu kalau bahasanya tanpa apa namanya, di ghairi qadamin, asalnya tanpa yang dahulu ya, syafi'in dan yang genap. Anugerah Allah kan banyak yang kita sudah kita rasakan, yang mungkin kita diberi sehat, kemudian kita mendapatkan pekerjaan manusia, kemudian kita diberi keturunan, kemudian apalagi kita anak-anak kita bisa nurut, mau sekolah. Banyaklah anugerah Allah ya, yang sudah kita alami, anugerah yang kita alami, dan itu menyempurnakan dalam kehidupan kita. Saya kira orang tidak ada orang yang selalu susah, ya, diberi oleh Allah itu susah, musibah terus gitu. Mesti ada anugerah Allah, ya. Mesti ada anugerah Allah, mesti banyak, bahkan banyak ya. Kalau berupa dengan nikmat Allah kan lebih banyak ketimbang ujian musibahnya.
Kita diberi sakit dengan kita diberi sehat. Kira-kira banyak sakitnya atau banyak sehatnya? Banyak sehatnya ya. Insya Allah banyak sehatnya. Nah, ketika kita mengingat anugerah Allah itu, ya betapa Allah itu maha baik dengan kita, gitu ya, maha baik dengan kita. Yang kedua bahasanya zikru ma wa'ada min jazili sawabihi wa azimi karomatihi hasabi fadlihi wa karamihi. Munas ikhwafika iya ubil fi'li. Mengingat apa yang telah dijanjikan Allah min jazili sawabihi, besarnya pahala, ya, pahala perbuatan amal kita. Satu huruf saja membaca Al-Quran, ya, itu dibalas dengan berapa? 10 kebaikan. Ya. Kalau setiap kebaikan itu juga dibalas dengan 100 kebaikan, maka lalu menjadi banyak. Kalau kita baca alif lam mim, sebenarnya jangan kamu sebut bahwa itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita kalkulasi secara matematis itu sudah banyak gitu. Ya. Yang lancar akan lebih dilipat gandakan lagi, yang tertatih-tatih sekalipun yang mentok-mentok bacaannya tetap ada nilainya. Ya, ada nilainya. Tapi sampai kita terlancar, sampai kita mau belajar lagi, perlu lebih bagus lagi. Itu janji Allah dengan pahala. Pahalanya ya pahala infak itu kan ya, kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulah mi'atu habbat wallahu yudhi'u liman yasha. Itu janji Allah. Yang kita infakkan itu masalul tadi yang dikuna marum bisabilillah karena salihabbat seperti satu biji tumbuh 7 tangkai, ya. Dari 7 tangkai, setiap tangkai ada buah bijinya lagi. Tadi itu ada 100. Jadi satu biji itu sama dengan 700 biji. Bahkan Allah bisa melipat gandakan. Jadi kita punya harapan dengan amal-amal soleh itu, walaupun nanti tingkatan yang mengejar pahala ini juga akan pada derajat yang beberapa dengan orang yang beramal dengan sudah terserah Allah, pokoknya kita taat saja kepada Allah, tidak pada hitung-hitungan begitu. Tapi boleh kalau kita menghitung-hitung begitu, terdorong melakukan amal soleh, ketaatan kebaikan itu karena memang Allah menjanjikan ada pahalanya, ada pahalanya. Cuman pahalanya kan tidak kelihatan, itu masalahnya. Kalau kelihatan numpuknya malah repot itu tempatnya kemana rumah sesak padat gitu. Sholat jamaah saja sholat sunnah subuh itu dunia dan seisinya. Itu dunia dan isinya. Sholat Jumat repot juga gitu. Fontanya mau ditaruh di mana? Mudah-mudahan gitu. Jadi Allah akan menjadikan itu lagi buru-buru roja, harapan terus kita mengejar itu. Tapi kita takut kalau melanggar itu yang kedua ini yang kita bahas.
azimi karomihi karomatihi asli fadlihi, dan besarnya kemuliaan Allah dengan anugerahnya dan kemurahan Allah, kebaikan Allah tadi. Dunas irqabika yaumil fikri, itu sebenarnya dibanding dengan perbuatan kita, itu Allah itu maha lebih banyak kalinya sawab dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan perbuatan kita. Kita masuk surga yang begitu indah, mewah, begitu senang, itu dibanding dengan amal kita itu sebenarnya belum sebanding gitu. Orang yang paling taat sekalipun akan lebih besar Allah dengan imbalan dibanding dengan pekerjaan kita. Idza kana ala sabili lakana ala syai'in asgharu amrin, kalau dibandingkan dengan perbuatan kita maka kecil saja perbuatan kita. Wasalisa yang ketiga, dzikru kasrati nikmatillah alaihi, kita mengingat banyaknya nikmat Allah kepada kamu, min amri dinika, dari perkara agamamu, wa dunyaka, perkara duniamu, fil hal, pada sekarang ini, ya, min anwa'il imdad wal alqab, bagi macam-macam yang Allah mudahkan, yang Allah bisa perpanjang nikmat Allah itu dan kelembutannya. Min ghairi istihqaqi al-su'al, tanpa kita menuntut hak memohon kepada Allah, tetap Allah akan memberikan nikmat terus saja. Urusan agama, urusan dunia. Yang terakhir yang keempat, bahwa zikru sa'ati rahmatullah, mengingat luasnya rahmat Allah. Ini jadi ada fadl, ya, ada fadl, ada nikmat, ada rahmat. Fadl itu keutamaan, kelebihan, ya, keutamaan. Kemudian kalau nikmat itu sesuatu yang menyenangkan, ya, menyenangkan kita. Rahmat itu kasih sayang Allah. Di depan kita ada itu, dan bukan di depan kita yang kita alami sekarang dan seterusnya, Allah akan tetap memberikan itu semuanya. Nah, kalau mengingat itu berarti kita harus bersemangat taat kepada Allah. Nah, ini yang barangkali mukadimah ini salah satu tahapan setelah kita sudah belajar ilmunya, kita sudah pahami ini dari Imam Al-Ghazali seperti ini. Kemudian mengatakan ada mukadimahnya ini dan itu yang bisa menumbuhkan tadi sifat khauf dan roh. Sudah terus ya. Nanti kita akan terakhir penutup dari ini, yang tidak terlalu. Berarti kalau orang yang dibebani banyak salah masa lalu ya, kalau saya ini pasti masuk neraka, putus asa, ya tidak boleh putus asa, ya tidak boleh berputus asa. Saya ini banyak ujian, banyak sekali tekanan hidup. Mungkin saya ini termasuk orang yang paling banyak berusaha. Kalau kemudian yang bertobat kan ini, tapi kalau berputus asa itu yang tidak boleh. Atau ini Allah Maha Pengampun, ya sudah kita melakukan apa saja, nanti kan Allah akan mengampuni kita. Itu juga nanti kebablasan, ya. Lalu pede. Bukan roja yang orang ketakutan lalu sampai berputus asa, itu juga tidak boleh. Orang yang kemudian keanuannya punya harapan yang Allah Maha Pengampun, nanti itu salah nanti kita tobat lagi, nanti kita tobat lagi, itu juga salah. Pengertian jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, khawatir salah dalam
merangkum ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan sebelum kita tanya jawab. Ada dua hal penyemangat dalam ketaatan, yaitu khauf dan roja. Khauf adalah getaran dalam hati yang terjadi dari sesuatu yang tidak diinginkan dan objeknya adalah makhluk. Sedangkan khasyah adalah takut betul dengan penuh keagungan. Al-khauf ma'rifatul qalbi bijalalillah ta'ala. Rasa takut itu adalah bentuk pengenalan pada hati dengan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Prof juga menyampaikan ada 4 bagaimana kita sebagai pengantar rasa takut. Yang pertama adalah mengingat banyaknya dosa yang lalu, ingat dahsyatnya sisa Allah. Yang ketiga, ingat akan lemahnya dirimu. Dan yang keempat, ingat akan kekuasaan atas kamu. Dan ar-roja, rasa harap pada Allah pun ada 4, yaitu senantiasa menyebutkan anugerah yang lalu, kemudian mengingat apa yang telah dijanjikan Allah, bagaimana pahala membaca Quran, bersedekah dan lain-lain. Yang tiga, mengingat banyak nikmat meski kita tidak banyak meminta. Dan yang terakhir 4, mengingat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini aplikasi sekali ya jamaah rahmatullah. Silakan kalau ada ingin dipertegas, dipertajam kembali, dipersilakan. Mix-nya sudah dipegang oleh Ketua PKM. Silakan. Ibu-ibu dipersilakan mempersiapkan pertanyaannya. Mic-nya sudah ada ya? Silakan Ibu sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sundari. Tadi saya sudah menyimak juga mengenai perintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khauf, getaran dalam hati yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan untuk keburukan. Tentunya di sini kita perlukan yaitu akhlak. Kemudian untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai yaitu melalui pembentukan moral dan spiritual yang luhur. Di sini Prof yang akan saya tanyakan, bagaimana cara memahaminya, karena kedua pembentukan moral dan spiritual ini merupakan perpaduan antara perilaku yang baik dan kondisi batin yang ikhlas. Itu saja Prof penjelasannya, karena kita tidak menginginkan untuk bermaksiat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama kita tampung. Yang kedua, ada Bapak Ibu yang lain? Oh, enggak ada, silakan Ustaz TV. Ya, sambil ada pertanyaan berikutnya dari aku. Ya, tadi getaran hati kita supaya kita menghindari dengan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, tadi bukan tadinya maksiat lah katakan itu. Kaitannya dengan pendidikan moral, karakter, penajaman spiritualitas. Memang dalam tasawuf kan ada teori takholi ya, takholi dan teori tahali, baru tajalli. Dan kita ini pada tingkat kasar, tingkat upaya kita pada takholi dan tahali. Kalau sudah tajalli ini sudah wasiat anugerah atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang kita lakukan itu sebenarnya kan dari perintah hati. Kalau kita bisa fungsikan, kita urut bahwa ada gorisan hati untuk melakukan apakah kebaikan, apakah keburukan. Sebab hati itu bisa ditunggangi atau disetir oleh
bisikan malaki, bisikan kebaikan, malaikat disebutnya ya. Ada bisikan syaitoni, bisikan setan. Nah, ketika itu lalu kita bisa diarahkan oleh iman yang ada dalam hati, cahaya iman yang menerangi, dan kuatnya dorongan iman, maka tentu yang dipilih adalah bisikan malaki atau kebaikan itu. Lebih diperkuat lagi dengan pertimbangan akal kita. Kalau kita melakukan kebaikan, tentu akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, itu pasti akan mendapatkan akibat dari keburukan itu. Nah, itu adanya di dalam hati. Karena itu perlulah ilmu di sana untuk mencerahkan akal pikiran, untuk bisa membedakan membedakan baik buruk itu. Kemudian hati kita dicerahi dengan cahaya iman. Nah, lalu muncul perbuatan. Tapi kalau yang mendominasi adalah bisikan setan, fungsi imannya lemah, kemudian cahaya ilmu dari akalnya juga tidak memberikan arah dari akibat keburukan yang akan dilakukan, maka kemudian bisa jadi orang melakukan keburukan. Jadi tergantung pada jiwanya, makanya ya, yang harus dibersihkan lebih dahulu. Kholi itu membersihkan jiwa lebih dahulu. Dari apa? Dari kotoran-kotoran dosa ya, kotoran dosa. Atau dari akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela itu dikosongkan. Penyakit hati itu juga harus dikosongkan. Jadi bagus kemarin dapat apa ya, dengar ceramah tapi di YouTube-nya Agil Siraj ya, kayak Agil Siraj jelaskan dengan Allah itu menurunkan para nabi itu, para ummiyin ya, rasulan itu dari yatluna alaihim ayati wa yuzakihim ya'lamul kitab wal hikmah, tahapan-tahapannya dengan itu, dan yang utamanya memang pada takoli terjadi itu. Baru zakihim itu pendidikan itu mesti membersihkan jiwa. Sudah membaca dan penalaran yang bacaan. Kalau dalam dunia pendidikan kita tentu banyak memberikan apa yang harus dibaca, apa yang harus ditelaah, apa yang harus dipelajari, dan sesudah itu kemudian bagaimana yang kognitif tadi itu dikuatkan lagi dengan pembersihan jiwa, yang kemudian pendidikan karakter atau akhlak tadi. Sifat-sifat yang buruk itu harus dihindarkan. Nah, itu pendidikannya begitu. Sifat-sifat buruk tadi harus dikosongkan. Sifat bakhil ya, kalau berkaitan dengan hak kepemilikannya. Sifat sombong kalau berkaitan dengan pergaulan kita bersama ya. Sifat hasad sama juga ya, dalam kita hidup bersama. Jadi sifat-sifat yang buruk, akhlak yang tercela itu harus sering disinggung, sering sering diajarkan lah anak-anak kita di rumah, di sekolah. Lalu kemudian kita kenalkan yang baik. Kalau kita ketahui anak kita misalnya tidak jujur gitu ya, maka kita ajari dengan yang jujur seperti
apa. Nah, kalau kemudian anak itu bohong, ya bagaimana kita kenalkan bahwa selain bahaya bohong itu juga mungkin kita juga akan mengatakan bahwa kejujuran itu lebih utama ketimbang kebohongan. Dan seterusnya yang seperti itu diajarkan. Jadi tahalli menghiasinya dengan akhlak yang terpuji. Nah, sudah itu baru kalau tajam itu kan menampakkan cahaya ilahiyah yang kemudian kita lebih menjadi orang yang taat dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah bersyahadat dengan menyaksikan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan ini barangkali yang tahapan kita mengajari ini memang perlu materinya, materi pendidikan kita di rumah atau juga di sekolah. Sedikit sekali mungkin mendapatkan pengetahuan tentang akhlak. Sudah pengetahuan tentang akhlak, lalu praktiknya, karena di sana juga dibutuhkan figur-figur yang menjadi keteladanan orang tua di rumah, keteladanan guru di sekolah. Dan itulah yang akan mendapatkan menginspirasi anak untuk bisa meniru keteladanan. Jadi sudah ilmunya, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan nyata, melihat figur orang-orang yang berada di sekelilingnya adalah orang-orang menjadi teladan bagi dia. Itu barangkali lebih efektif untuk bisa. Itu pun juga belum sepenuhnya. Kita juga mengawasi tentang bagaimana pergaulannya. Kalau itu pengaruh pergaulan itu juga bisa berpengaruh. Nah, ini agak sulit memang kalau kita di sekolah biasa ya, sekolah biasa. Sebab selepas sekolah itu kan bebas gitu. Tapi kalau di pesantren lebih efektif. Cuma ini juga kurus ya, pesantren yang kemudian merusak citra ya, rusak citra ya, banyak sebenarnya pesantren yang bagus-bagus banyak gitu. Kalau sudah pesantren bagaimana lah anak-anak bangsa ini ya, lebih dan paling beberapa kasus dan itu sudah tangani ini kita tidak membuat sengaja orang yang kemudian ini menekan Islamophobia dengan Islam. Dan yang banyak, yang bagus juga banyak. Yang takut jadi akhirnya. Ya, takut yang kemudian sama dengan orang yang beramal gitu, pengen beramal kita takut nanti saya lihat orang takut ini. Akhirnya tidak beramal. Tidak beramal juga. Baik, jazakallah Ustaz. Waktu juga Ustaz yang membatasi kita, mungkin kita batasi dengan satu pertanyaan. Masalah, terima kasih Ibu Sundari atas pertanyaannya. Ada penambahan yang kita ambil ternyata dalam parenting dakwatul bilisan ternyata jauh lebih efektif dari dakwah bil hal. Suri toladan, masa ya kita menyuruh anak untuk selalu berjamaah sementara orang tua tidak, seperti itu ya. Sangat efektif pada figuritas contoh yang baik. Baik, jemaah rahmatullah, kita akhiri mohon doanya untuk majelis kita. Kalau kita semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat ya. Kita berilmu kepada Allah dan sampai kita mendapat ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga berilmu kepada Allah dengan doa-doa kita yang tidak dijawab. Mana kita tentu berharap doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan doa Tuhan, Allahumma wa bihamdika, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama jamaah kami mengucapkan terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Jamaah makmulah, mari kita tutup bersama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.